Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami dalam membangun sebuah sistem informasi, yaitu sistem kasih digital untuk optimalisasi operasional pada toko sepeda ya, yang namanya toko Marco Sport. Ini disusun oleh saya sendiri, Muhammad Abdul Junan, lalu ada Muhammad Akmal Zakwan, lalu ada Wahyu Syuhada, dan ada Aldi Zaidan Hanis. Boleh next. Untuk latar belakang masalah, kenapa kami mengambil topik ini? Ya, yang diantaranya adalah yang pertama, kendala proses transaksi manual. Jadi proses transaksi di toko Marco Sport masih dilakukan secara manual sehingga sering lambat dan rawan kesalahan. Lalu masalah akurasi stok barang. Pendataan stok dilakukan secara manual dan terpisah antara kasir dan teknisi menyebabkan ketidakakuratannya stok barang. Lalu yang ketiga, kesulitan dalam pelacakan data transaksi. Data transaksi seringkali hilang atau sulit untuk ditelusuri kembali, yang menghambat proses operasional dan kemajuan dari toko tersebut. Lalu laporan yang membutuhkan waktu lama. Untuk penyusunan laporan harian dan bulanan memerlukan waktu yang lama dan mengurangi efisiensi pengelolaan khususnya untuk ownernya. Lalu dari sekian masalah tersebut, solusinya adalah sistem kasir digital atau POS yang diperlukan sistem kasir digital untuk mempercepat proses transaksi, meningkatkan akurasi stok, menyusun laporan secara otomatis, mengurangi human error, dan menyediakan dashboard penjualan untuk owner. Next. Ini adalah profil dari dan proses bisnis dari toko Marco Sport. Jadi toko ini merupakan salah satu toko yang dimiliki oleh orang tua salah satu dari anggota kami. Yang pertama, lokasinya berada di Bandung, yaitu penjualan ada sepeda lipat, BMX spare part, aksesoris sepeda, dan juga ada servis. Jam operasional dari jam 9 hingga jam 8 malam, dan struktur organisasi toko tersebut terdiri dari satu owner, satu kasir, satu teknisi bengkel. Lalu untuk proses bisnis di sini masih manual, pelanggan memilih barang dibantu kasir menghitung harga total secara manual, pembayaran dilakukan tunai atau via kris, nota ditulis secara manual, pencatatan stok dilakukan terpisah oleh kasir dan teknisi. Lalu permasalahan proses manual, stok tidak sinkron dengan petugas, seringkali terjadi kesalahan hitung dan owner kesulitan memonitor penjualan secara cepat dan akurat. Untuk dampak dan kondisi saat ini, kesulitan dalam pengelolaan stok yang akurat, efisiensi operasional yang rendah, lalu keterlibatan dalam monitoring penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini kita masuk ke slide identifikasi masalah utama. Untuk identifikasi masalah utama sendiri di sini ada 6 bagian. Nah, yang pertama itu proses transaksi lambat dan rentan kesalahan. Proses transaksi manual memperlambat operasional dan meningkatkan risiko kesalahan pada perhitungan. Nah, sistem manual itu biasanya bikin antrian panjang dan kasir harus hitung satu per satu. Risiko dari salah input atau jumlah barang juga besar. Akibatnya bukan cuma lama tapi bisa merugikan toko kalau ada selisih perhitungan. Nah, yang keduanya, tidak ada data stok real time. Ketiadaan data stok real time menyebabkan kurangnya akurasi dalam hal manajemen inventaris barang. Nah, karena stok tidak tercatat secara otomatis, toko sering telat sadar kalau ada barang yang hampir habis atau sebaliknya. Barang sudah kosong tapi belum diketahui sehingga bikin pelanggan itu kecewa. Nah, yang ketiganya, pembuatan laporan penjualan yang memakan waktu lama. Laporan penjualan masih dilakukan secara manual, menghambat penyediaan informasi yang cepat untuk evaluasi. Nah, di sini owner harus rekap data penjualan secara manual setiap hari atau bulan. Nah, yang proses ini lama, capek dan sering tidak akurat. Padahal laporan itu penting buat tahu apakah toko untung atau rugi dalam setiap hari, minggu atau bulannya. Nah, yang keempat, susahnya melacak riwayat transaksi. Nah, riwayat transaksi yang tidak terorganisir menyebabkan kesulitan dalam pelacakan, terutama saat ada pengembalian atau kehilangan pelanggan atau keluhan pelanggan. Kalau ada salah input atau komplain dari pelanggan, kasir butuh waktu lama mencari datanya karena tidak ada riwayat terorganisir. Ini bisa menghambat pelayanan. Nah, yang kelima, kesulitan pemantauan kinerja toko oleh pemilik. Pemilik toko menghadapi kesulitan dalam memantau kinerja toko dengan cepat karena tidak adanya sistem real time. Nah, di sini owner tidak bisa memantau penjualannya secara langsung, terutama kalau tidak selalu berada di toko. Tanpa data real time, keputusan bisnis jadi terlambat. Nah, yang terakhir, hak akses pengguna tidak terkelola. Hak akses antara owner, kasir, dan teknisi tidak dipisah dengan jelas, yang menimbulkan keterbatasan dalam kontrol dan keamanan data. Nah, di sini belum ada pembagian akses antara kasir, owner, dan data teknisi. Ini beresiko karena semua orang bisa mengakses data yang seharusnya hanya boleh dilihat oleh pemilik atau yang hanya bisa dilihat oleh teknisi. Lanjut. Nah, di slide ini kebutuhan pengguna. Sama di kebutuhan pengguna juga ada 6. Yang pertama, kebutuhan fungsional untuk owner. Yang pertama itu mengelola user, kasir, dan teknisi. Yang keduanya melihat laporan pengajuan harian dan bulanan. Yang ketiga melihat grafik pendapatan dan tren penjualan, monitoring stok secara keseluruhan. Nah, di sini owner butuh kontrol penuh, mulai dari mengelola user, melihat laporan harian dan bulanan, sampai memantau grafik pendapatan dan stok barang secara menyeluruh. Yang kedua, kebutuhan fungsional untuk kasir. Yang pertama, melakukan transaksi penjualan dan input jumlah barang. Yang kedua, cetak atau kirim struk digital. Yang ketiganya melihat riwayat transaksi. Nah, di sini kasir harus bisa input transaksi dengan cepat atau akurat. Fitur cetak atau kirim struktur digital yang sangat membantu, dan riwayat transaksi juga penting untuk menghindari kesalahan. Yang ketiganya, kebutuhan fungsional untuk teknisi. Update stok barang masuk dan stok keluar.
Yang keduanya melihat status stok secara aktual. Nah, di sini teknisi bertanggung jawab memastikan stok yang digunakan untuk servis tercatat dengan benar. Jadi mereka butuh akses real time agar stok tetap akurat. Yang keempat, kebutuhan non fungsional utama. Nah, di sini yang pertamanya ada user interface UI atau sederhana dan mudah dipelajari. Yang keduanya, sistem harus responsif dan stabil. Yang ketiga, waktu proses transaksi kurang dari 10 detik. Nah, tampilan sistem harus sederhana agar mudah dipahami, dipelajari, dan juga stabil. Tujuannya supaya kasir dan owner tidak kesulitan saat memakai sistem. Dan yang penting, waktu transaksi jangan lebih dari 10 detik untuk mengefisiensi waktu. Nah, yang kelima, keamanan dan ketersediaan data. Nah, yang pertama di sini ada data tersimpan aman di database. Yang keduanya, sistem dapat digunakan pada komputer kasir standar di toko. Nah, semua data di sini disimpan di database sehingga tidak mudah hilang. Sistem harus bisa digunakan di komputer kasir maupun toko, jadi fleksibel. Nah, yang terakhir, fasilitas akun multi role. Semua fitur mendukung akses login dan logout sesuai role masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan oleh Akbar. Rancangan awal sistem. Diagram konteks DFD level 0. Customer memberikan detail pembelian, kasir memasukkan data transaksi ke sistem yang menghasilkan struk, owner mengakses laporan dan dashboard penjualan. Diagram hubungan entitas atau ERD. User, ID user, nama, role, username, password untuk ERD-nya. Produk, ID nama, produk, harga stok, transaksi, ID, underscore transaksi, tanggal, total, ID, underscore user. Detail transaksi, ID, underscore detail, ID, underscore transaksi, ID, underscore produk, quantity, subtotal. Wireframe awal antarmuka. Halaman login, dashboard untuk owner dan kasir. Modul transaksi penjualan. Modul pengelolaan produk. Pengelolaan produk termasuk penambahan, pengeditan, dan penghapusan informasi produk. Riwayat transaksi, fitur utama untuk melihat dan mengelola catatan transaksi sebelumnya. Dasar pengembangan sistem kasir. Rancangan awal ini digunakan sebagai acuan untuk pengembangan fitur sistem kasir. Metodologi pengembangan Angel Scrum. Metodologi pengembangan Angel Scrum, pendekatan pengembangan menggunakan Angel dengan metode Scrum dipilih karena fleksibilitas tinggi dalam mengakomodasi perubahan kebutuhan selama proses pengembangan. Owner dapat melihat progres pengembangan secara berkala di tiap sprint. Pengembangan bertahap memberikan kelancaran dan risiko yang lebih rendah bagi sistem POS. Sangat cocok untuk timeline singkat, mulai UTS sampai UAS. Dengan Scrum, tim mengatur pekerjaan dalam sprint, melakukan diri Scrum untuk koordinasi, sprint review untuk demo dan feedback, serta sprint retrospektif untuk evaluasi dan perbaikan proses. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk pembagian sprint dan aktivitas Scrum itu dibagi menjadi 5 tahapan. Tahapan pertama itu menyiapkan awal dan fitur dasar seperti setup project, kemudian implementasi fitur login dan role, serta turun product. Kemudian next sprintnya kita menambahkan pengelolaan transaksi penjualan seperti pengembangan modul, transaksi penjualan, fungsi hitung, dan cetak struk. Lalu lanjut ke sprint ketiga, ada manajemen stok dan dashboard. Kita menambahkan implementasi modul stok untuk teknisi, kemudian ada riwayat transaksi dan dashboard untuk pemilik. Kita lanjut lagi ke sprint yang keempat, ada penyelesaian dan pengujian akhir. Di situ kita menambahkan laporan berupa grafik, penjualan, kemudian revisi UI untuk perbaikan, dan testing fungsional dan dokumentasi. Untuk terakhirnya, aktivitas Scrum untuk mendukung sprint. Daily Scrum untuk pelaporan, kemudian pekerjaan perencanaan hari berikutnya, sprint review untuk demo dan masukan, kemudian sprint retrospektif untuk evaluasi dan perencanaan peningkatan. Selanjutnya, penutupan dan kesimpulan. Ada 5 hal. Yang pertama, proposal ini menjadi fondasi awal pengembangan sistem kasir Marpus Store menggunakan metode Agile. Kemudian sistem ini mengintegrasikan manajemen stok real time. Yang ketiga, metode Agile menawarkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan bisnis. Yang keempat, sistem baru ditujukan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Yang kelimanya yaitu pemantauan performa toko menjadi lebih mudah dan real time dengan sistem ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Alif. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berapa menit? Hampir 11. Baik sih, gampang. Kayak di edit tadi.